Sejarah seringkali terasa seperti laboratorium besar. Ada tabung reaksi berisi arsip, ada mikroskop bernama naskah kuno, dan ada pula ilmuwan dadakan yang datang membawa teori konspirasi sambil mengibaskan jubah imajinasi. Kasus silsilah Pangeran Diponegoro adalah contoh paling segar. Dari ruang arsip Keraton Yogyakarta, kita menemukan jawaban sederhana. Serat Raja Putra dan catatan resmi menyebut jelas beliau putra Sultan Hamengkubuwono III dan Bendara Raden Ayu Mangkarawati. Serat Raja Putra Arsip Keraton Yogyakarta. Itu adalah data, bening, sederhana. Sesuai prinsip ilmiah, jika eksperimen pertama sudah menghasilkan angka jelas, mengapa kita tiba-tiba percaya pada grafik imajiner? Namun di ruang publik, muncul fenomena yang saya sebut multiversi silsilah. Ada yang menghubungkan Diponegoro dengan marga Bafakih. Ada pula yang menempelkan nama bin Yahya. Sebagian lagi memilih Alaidrus, sementara yang lain mengusung Asegaf, bahkan Ba'abut. Kalau dihitung-hitung, jumlah versinya bisa 12, setara dengan jumlah jurusan fakultas di universitas negeri. Pertanyaannya, apakah mungkin satu tokoh besar memiliki banyak cabang identitas genealogis seperti film Spider-Verse? Atau ini sekadar tanda bahwa imajinasi publik lebih subur daripada riset arsip? Sumber primer sebenarnya sudah jelas. Babat Diponegoro, sebuah autobiografi yang ditulis beliau sendiri dengan aksara pegon saat masa pengasingan di Manado dan Makassar, menyajikan perspektif langsung dari sang pangeran. Babat Diponegoro 1831. Manuskrip ini bukan sekadar catatan harian, melainkan testimoni historis yang otentik. Sejarawan modern seperti Peter Carey berulang kali menekankan pentingnya babat ini sebagai fondasi kajian. Peter Carey, 2017. Klaim silsilah tanpa merujuk manuskrip serupa ibarat ilmuwan yang mengumumkan penemuan planet baru tapi lupa membawa teleskop. Mengapa lalu klaim beragam itu tumbuh subur? Jawabannya ada pada politik identitas dan kebutuhan simbolik. Mengaitkan Diponegoro dengan garis nasab tertentu dianggap mampu memperkuat legitimasi spiritual dan kultural. Dalam bahasa ekonomi branding, ini mirip upaya rebranding pahlawan nasional, menempelkan label agar sesuai dengan target pasar. Di era media sosial, silsilah viral sering muncul bug meme. Cukup sambungkan nama Arab, tambahkan gelar Habib, lalu sebar dengan bingkai motivasi religi. Tanpa arsip, tanpa catatan. Mudah dicerna, cepat menyebar, meski nilai gizinya 0 kalori sejarah. Fenomena ini bukan tanpa dampak. Pertama, ia menciptakan kebingungan publik. Kedua, melemahkan apresiasi kita terhadap metodologi sejarah. Ketiga, secara tak sadar, menggeser penghormatan dari fakta ke fiksi. Bayangkan bila 200 tahun Perang Jawa yang pada 2025 diperingati dengan berbagai seminar dan diskusi publik, Bicentennial Java War SIP 2025, justru dilihat bukan sebagai momentum refleksi perjuangan bangsa, melainkan sebagai arena lomba siapa lebih sahih nasabnya. Sungguh ironis, darah dan keringat yang tertuang dalam perang kolonial digantikan debat genealogis di ruang virtual. Padahal kalau kita mau serius, arsip-arsip lokal sudah cukup kaya. Serat Raja Putra memberi detail asal-usul keluarga. Arsip Keraton menyebut jelas peran Mangkarawati. Babat Diponegoro menegaskan suara langsung sang pangeran. Semua itu adalah dataset dalam laboratorium sejarah. Mengabaikannya dan beralih ke klaim nasab yang tidak konsisten, ibarat menolak uji laboratorium darah, lalu percaya ramalan kesehatan dari tukang jamu keliling. Humor? Ya, tapi sekaligus tragedi epistemologis. Ada satu aspek lain yang menarik. Mengapa klaim nasab seperti ini kerap muncul dalam konteks tokoh besar? Jawabannya sederhana, karena tokoh besar menyediakan panggung. Tak ada orang yang repot-repot mengklaim silsilah tukang parkir anonim tahun 1800. Klaim hanya muncul pada figur monumental, sebab di sana ada gengsi, ada legitimasi, ada potensi politis. Silsilah berubah menjadi instrumen simbolik. Namun, instrumen tanpa partitur tetaplah bising. Sebagian mungkin berkata,
Tapi bukankah dalam tradisi lisan klaim bisa hidup? Benar, tradisi lisan penting. Tapi tradisi lisan yang sehat biasanya punya konsistensi naratif, bukan multiversi versi 12. Di titik ini, skeptisisme bukan berarti menolak keyakinan, melainkan menjaga akal sehat. Seperti dalam ilmu fisika, hipotesis boleh liar, tapi verifikasi tetap harus tunduk pada percobaan. Di era digital, klaim silsilah sering berjalan seperti konten clickbait. Ada semacam algoritma sosial yang menyukai hal-hal sensasional, apalagi jika dibumbui dengan istilah Arab yang terdengar sakral. Tapi apakah kita mau sejarah Diponegoro direduksi menjadi thread viral ala Twitter atau X? Rasanya terlalu murah untuk seorang pahlawan yang pernah memimpin perang terbesar melawan kolonial Belanda. Maka, mari kita kembali ke prinsip dasar. Cek arsip, baca manuskrip, kritisi klaim. Sejarah adalah ruang eksperimen kolektif kita. Ia menuntut kehati-hatian, bukan sekadar selera. Kalau klaim nasab itu tidak konsisten, jangan buru-buru ditelan. Ingat, klaim tanpa arsip ibarat kopi tanpa kafein. Hangat di tangan, tapi tak pernah benar-benar membuat kita melek. Dan pada akhirnya, menghormati Diponegoro bukan dengan menempelkan label genealogis baru, melainkan dengan memahami perjuangan dan gagasannya. Sebab, heroisme beliau sudah cukup monumental tanpa perlu tambahan gelar keluarga dari semesta lain. Jadi, sebelum percaya klaim nasab yang melayang di media sosial, buka arsip, bukan forwardan grup WhatsApp. Karena sejarah yang sehat selalu lahir dari data, bukan dari doa kopas. Punchline, kalau Diponegoro betul punya 12 versi silsilah, sejarawan mungkin perlu bikin Marvel Universe edisi keraton. Judulnya, Diponegoro Into the Nasab Verse.